Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala, wal takun ayyuhal murid muksiran minat tafakkuri. Dan hendaklah engkau wahai murid, orang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak daripada bertafakkur. Bertafakkur di sini artinya tafakkur yang mendatangkan pahala, tafakkur yang terpuji, tafakkur yang mendatangkan manfaat. Nah, di sini wa huwa ala thalathati aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tafakkurun fi ajaibil qudrah wa bada'i'il mamlakatis samawiyyati wal ardiyyah. Berpikir tentang keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keindahan kerajaan langit dan bumi. Artinya bagaimana kita memikirkan Allah menciptakan langit sedemikian rupa tanpa ada tiang. Bagaimana Allah menciptakan bumi ini. Bagaimana Allah menciptakan bulan. Bagaimana Allah menciptakan bintang sedemikian rupa. Nah, itu berpikir tentang kerajaan-kerajaan langit. Bahwa tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan, baik benda hidup maupun benda mati, yang luput dari penguasaan Allah. Semua Allah menilai. Semua Allah yang mengaturnya. Baik di alam kita sebagai alam manusia ini, maupun alam yang lain, belum alam jin, belum alam barzakh. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa. Nah, itu dipikirkan. Nah, ketika kita memikirkan itu, wasamaratuhu al-ma'rifatu billah, kita akan mengenal betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memikirkan manusia sedemikian rupa dibentuk oleh Allah. Bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah menciptakan pepohonan. Tidak ada satupun hasil butiran pasir pun yang ada, melainkan Allah mengetahui dan mengaturnya. Coba. Nah, Imam Ghazali menyuruh kita berpikir, mengajak kita berpikir tentang bagaimana manusia itu. Ketika manusia di alam rahim atau yang disebut dengan janin, di saat itu manusia makan lewat yang namanya tali pusatnya itu. Nah, kenapa manusia itu makan lewat tali pusat itu? Karena makanannya masih berupa darah. Dan darah itu sesuatu yang najis. Najis tidak layak lewat mulut. Maka dari itu Allah buatkan dia jalur tali pusat untuk dia makan, sehingga dia bisa bertahan sampai beberapa waktu yang telah ditentukan itu. Nah, kemudian lagi kata beliau, ketika anak itu lahir, dia tali pusatnya itu terpotong. Nah, apa sebabnya terpotong tali pusatnya itu? Karena makanannya sudah bukan darah lagi. Sudah bukan sesuatu yang najis lagi. Dia makanannya sudah halal. Bisa minum, makan lewat mulut. Maka di saat dia lahir, tali pusatnya itu terpotong. Nah, ketika dia lahir lagi, baru lahir seorang bayi itu, dia tidak memiliki gigi. Nah, apa sebabnya dia tidak memiliki gigi? Karena makanannya tidak ada yang memerlukan gigi. Karena perutnya, jauhnya itu belum bisa menerima makanan-makanan yang sifatnya keras. Makanya dia lahir tanpa ada gigi. Nah, setelah perkembangan waktu dia bertumbuh, akhirnya bertumbuh juga yang namanya giginya itu. Nah, di saat itu dia
sudah bisa menerima makanan yang sifatnya keras karena sudah memiliki gigi itu. Nah, itu semuanya bukan tanpa makna, bukan tanpa arti. Tapi apabila kita merenungi itu semuanya, maka wasamaratuhu al-ma'rifatu billah, yaitu mengenal bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita diperintahkan untuk memikirkan tentang makhluk Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Bertafakkurlah engkau tentang makhluk Allah, tapi jangan bertafakkur tentang Allah. Nah, kita tidak boleh memikirkan bagaimana itu, bagaimana bentuknya, di mana dia itu sedang ngapain dia. Nah, itu kita dilarang untuk memikirkan itu, karena yang kita diperintahkan adalah berpikir tentang makhluk Allah. Tafakkaru fillah, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fillah. Ketika kita melihat sesuatu di alam ini, maka kita yakin bahwa itu memiliki penciptanya, dan itu adalah penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ketika kita memikirkan tentang makhluk Allah ini, nah akhirnya juga kita akan memikirkan bagaimana kekuasaan Allah itu. Nah, itulah yang pertama, bertafakkur tentang keajaiban kekuasaan Allah. Tafakkur yang kedua, wa tafakkurun fil ala'i wan ni'am. Bertafakkur tentang pemberian dan nikmat Allah. Nah, ini yang kedua, kita bertafakkur tentang pemberian dan nikmat Allah. Bagaimana Allah itu banyaknya memberikan kita segala-galanya, belum memberikan kita kesehatan, belum memberikan kita keamanan, belum lagi ketentraman jiwa, belum yang sifatnya maknawi seperti Islam, seperti iman kita. Nah, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah memberikan kita padahal kita tidak pernah meminta kepada Allah. Tapi seringkali Allah berikan tanpa kita minta, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan itu. Akhirnya Allah berikan kepada kita. Dan terkadang juga sebagai manusia, kita meminta sesuatu yang belum tentu baik di mata Allah untuk diri kita itu, sehingga Allah tidak memberikan kepada kita. Nah, ini kita berpikir tentang pemberian dan nikmat-nikmat Allah itu. Wa natijatuhu al-mahabbatu lillah, dan hasil buahnya dari kita berpikir, bertafakkur tentang pemberian nikmat Allah itu, kita akan mencintai, kita akan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati itu akan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi, orang yang memiliki hati, orang yang punya hati akan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, siapakah yang paling berbuat baik kepada kita itu? Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya orang yang paling kita cintai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang orang itu tidak mengetahui, tidak sadar siapakah yang paling berbuat baik kepadanya, sehingga dia tidak tahu kepada siapa dia harus cinta, karena tidak mengetahui siapa yang paling berbuat baik kepadanya. Seandainya dia mengetahui yang paling berbuat baik kepadanya, maka pasti dia akan mencintainya itu.
Jadi kita disuruh berpikir bagaimana pemberian Allah, nikmat-nikmat Allah, belum nikmat kesehatan, itu tidak ada harganya. Belum nikmat yang penglihatan kita, itu tidak bisa dihargakan dengan apapun. Nikmat kesehatan ini tidak ada harganya. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma-cuma, tanpa kita harus membayarnya dengan apapun. Nah, inilah bertafakur tentang pemberian dan nikmat Allah itu, dan hasil dari tafakur yang seperti ini kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa tafakkurun fid dunya wal akhirah wa ahwalil khalqi fihi. Bertafakkur tentang dunia dan akhirat dan keadaan makhluk di dunia dan akhirat itu. Bertafakkur tentang dunia artinya dunia di sini ma qoblal maut, sesuatu yang sebelum mati. Akhirat di sini artinya ma ba'dal maut, sesuatu yang setelah mati. Nah, berpikir tentang dunia ini, apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan tentang dunia ini yang pertama bahwa dunia itu tempat susah payah. Darul kaddi wa ta'ab, tidak ada tempat untuk santai-santai. Di dunia ini memang tempatnya orang bersusah payah bagi orang yang mukmin itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita memikirkan dunia itu tidak akan kita bawa ke akhirat nanti. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita pikirkan tentang dunia itu bahwa dunia ini sebaik-baik dunia, senyaman-nyaman dunia, pasti ada tidak nyamannya. Nah, itu yang dipikirkan tentang dunia. Bagaimanapun kita, sekata apapun yang kita katakan dengan dunia yang katanya itu nyaman, katanya itu enak, itu hanya semu. Kenyamanan itu pasti bercampur dengan rasa tidak nyaman. Nah, senyaman-nyamannya dunia itu pasti bercampur dengan tidak nyaman. Nah, itu yang ketiga kita pikirkan tentang dunia itu. Wal akhirah, dan berpikir juga tentang akhirat. Nah, akhirat ini apa yang dipikirkan? Akhirat itu yang dipikirkan yang pertama bahwa badan kita ini, tubuh kita ini semakin hari, diri kita ini semakin dekat dengan akhirat. Kalau misalkan tadi malam usia kita dijatahkan sedemikian, maka hari ini itu sudah berkurang. Besok berkurang lagi. Besoknya lagi berkurang lagi. Artinya badan kita ini semakin dekat dengan akhirat. Nah, kalau badan kita ini semakin dekat dengan akhirat, maka hati kita juga harus semakin dekat dengan akhirat. Artinya jangan sampai hatinya ditinggal di dunia. Badannya semakin dekat dengan akhirat, tapi hatinya tidak ikut dekat dengan akhirat. Bagaimanapun keadaan kita ini, kita ketahui bahwa kita akan masuk ke dalam kubur. Percaya tidak percaya, tapi memang itu yang akan terjadi. Nah, orang yang rugi itu orang yang badannya semakin dekat dengan akhirat, tapi hatinya tidak ikut. Nah, ini orang yang rugi. Bahkan dikatakan seburuk-buruk orang tua ialah orang tua yang masih merasa muda. Umur sudah 50, umur sudah 60, 40. Tapi hatinya masih kayak umur 25,
masih hatinya kayak umur 20. Nah ini orang tua yang paling celaka. Dan sebaliknya, anak muda yang paling baik adalah anak muda yang merasa tua. Artinya, walaupun umurnya 20, walaupun umurnya 25, tapi yang dipikirkan itu mati. Yang dipikirkan itu akhirat, kubur. Nah, itu sebaik-baik pemuda. Wa ahwalil khalqi fihima, dan juga memikirkan bagaimana keadaan makhluk di dunia dan di akhirat itu. Bahwa dunia itu semakin hari semakin meninggalkan kita, semakin berpaling dari kita. Nah, kalau dunia berpaling dari kita, kita juga harus berpaling dari dunia itu. Wa faidatuhu al-i'radu 'anid dunya wal iqbalu 'alal ukhra. Dan faedahnya apabila kita berpikir tentang dunia dan akhirat, keadaan di dunia dan akhirat itu, kita akan berpaling dari dunia dan menghadap kepada akhirat. Di dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, siapkanlah dirimu untuk hari besok. Apa yang disiapkan? Yang disiapkan bagaimana kita di sana, apakah sudah memiliki rumah, apakah sudah memiliki teman, apakah sudah memiliki kendaraan, apa sudah memiliki tempat tinggal. Nah, itu semuanya kita sudah pikirkan dari sini. Ketika kita sudah memiliki itu semua, kita tidak takut lagi mati. Atau ketika mati itu nyaman. Makanya para ulama itu tidak pernah takut mati. Karena dia sudah melihat keadaannya di sana. Dia sudah punya rumah. Dia sudah punya kendaraan. Sudah punya mobil di sana dia. Sudah punya motor dia di sana. Sudah punya istana dia di sana. Jadi nyaman-nyaman aja kalau meninggal dunia. Nah, kenapa orang itu takut meninggal dunia? Karena di sana tidak ada kendaraannya, tidak ada temannya, tidak ada rumahnya. Ditunggu sama belenggu rantai, sama api neraka. Makanya dia takut, apalagi kehidupannya penuh dengan maksiat. Nah, ini yang bahaya. Orang takut mati itu karena tidak ada tempat tinggalnya di sana. Tidak ada punya teman di sana. Itu bisa kelihatan dari kesehariannya itu. Dan kemudian tafakur yang selanjutnya tidak ada disebutkan di sini, kami tambahkan disebutkan di tempat lain, yaitu bertafakur tentang bizzunub wal hasanat, bizzunub was sayyiat wal hasanat. Bertafakur tentang dosa, kebaikan dan kesalahan kita itu. Nah, kalau kita bertafakur tentang dosa kita ini, menghitung-hitung diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri sebelum nanti kita dihitung. Artinya kita memikirkan selama saya hidup berapa puluh tahun ini, kira-kira mana yang lebih banyak yang saya kerjakan, dosa atau maksiat. Apa yang sudah saya kerjakan sampai umur segini. Nah, itu dipikirkan sedemikian rupanya. Nah, kalau kita berpikir yang seperti itu tentang kesalahan, tentang dosa itu, maka buahnya kita cepat untuk berbuat baik, cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad syarahna syai'an min majalil fikri wa thamaratihi
fi risalatil muawanati falyatlubuhu man aradahu. Dan kami telah mensyarahkan, menjelaskan sesuatu daripada medan pikiran dan buahnya itu di dalam kitab beliau juga ini, Risalatul Muawanah. Risalatul Muawanah ini enggak terlalu tebal, ada 44 halaman kalau nggak salah di cetakannya, ada itu. Maka siapa yang mau hendaklah dia cari di kitab beliau yang namanya Risalatul Muawanah. Sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan sudah sampai pasal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.